Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terjun ke kolam mata air. Pada saat ini sosok Xiaoyan berdiri tidak jauh dari hadapan Xiaozan dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera menjerit ketakutan setelah menyadari di sampingnya ada juga sosok Xiaoyan. Seluruh hutan gelap pada akhirnya tampak terguncang oleh teriakan Xiaozan yang seperti seorang wanita. Semua orang juga pada saat ini terkejut dan segera memandang ke arah Xiaozan. Sementara itu Xiaozan melirik ke arah Xiaoyan yang berada di sampingnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan yang berada di hadapannya. Pada saat ini ada dua sosok Xiaoyan yang keduanya menatap ke arah Xiaozan dan tersenyum aneh. Xiaozan pada saat ini benar-benar ketakutan seolah-olah sedang menatap hantu. Sementara itu sosok Xiaoyan asli pada saat ini melambaikan tangannya dan sosok cloning Xiaoyan seketika menghilang. Xiaozan pun dengan penuh keterkejutan segera bertanya apakah yang baru saja sedang terjadi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa keterampilan bertarung yang Xiaoyan dapatkan dari Ye Fei benar-benar cukup bagus. Mendengar hal tersebut Xiaozan pada saat ini benar-benar masih terkejut sebelum akhirnya Qianning segera menenangkan Xiaozan. Semua orang juga pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Namun sebelum mereka sempat bertanya Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk menyerap energi origin abadi. Semua orang pun menekan rasa ingin tahu mereka dan segera terjun mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga pada akhirnya duduk bersila dan perlahan menutup matanya dan bergumam bahwa kali ini Xiaoyan harus bisa menerobos ke tahap akhir bintang 3 Dosian. Mata air roh kuno 6 warna ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mata air 5 warna. Dengan hanya tim Fearless yang menyerapnya kali ini semua orang tentu saja akan dapat memperoleh manfaat yang signifikan. Pada akhirnya lingkaran mata air roh kuno 6 warna ini pun segera melingkar di tubuh semua orang dan kekuatan semua orang terus meningkat, bersamaan dengan Xiaoyan dan tim Fearless yang pada saat ini menyerap mata air. Pada saat ini semakin banyak tim yang memasuki lingkaran dalam dan luas dari lingkaran dalam ini tidak lagi seluas lingkaran luar. Xiaoyan dapat dikatakan sudah menjadi tim tercepat yang menyentuh lingkaran dalam. Selain itu pada saat ini sebagian besar mata air juga telah ditempati oleh banyak tim. Pada saat yang bersamaan di sisi lain pada saat ini sekelompok orang bergegas masuk dari hutan gelap berdiri di bawah pilar puncak utama. Pemimpin mereka memiliki wajah yang kering di wajahnya dan kelompok ini adalah kelompok Aliansi Dosian. Tim dari Aliansi Dosian adalah tim yang pertama yang pada saat ini mampu mencapai pilar puncak. Ye Jiang pada saat ini tertawa dengan sangat puas dan berkata bahwa semuanya satu langkah lagi pada akhirnya dirinya akan menerobos ke Dosian bintang 6. Pada saat itu dirinya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh tim Fearless di hadapannya. Bersamaan dengan gumaman dari Ye Jiang pada saat ini sebuah suara kembali terdengar di langit. Suara tersebut berkata bahwa tim Dosian telah tiba di pilar puncak utama terlebih dahulu. Mereka telah membunuh ribuan orang dan menduduki peringkat pertama di dalam poin. Dengan begitu maka tim Aliansi Dosian ini akan segera memenangkan gua peringkat pertama. Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini sebuah gua segera muncul dengan energi spiritual yang melayang. Genangan mata air muncul di hadapan semua orang dan mata semua orang dari Aliansi Dosian pada saat ini berbinar. Lingkaran cahaya pada saat ini mengalir dan ternyata itu adalah mata air spiritual kuno 9 warna. Ini adalah satu-satunya mata air spiritual kuno 9 warna yang berada di seluruh ilusi dan itu adalah yang terbaik. Ye Jiang dengan kegembiraan setelah melihat mata air tersebut, tampaknya harapan Ye Jiang untuk meningkat ke bintang 6 Dosian pada saat ini benar-benar telah terbuka lebar, tetapi pada saat yang bersamaan Ye Jiang pada saat ini segera teringat Xiaoyan dan tim Fearless, tampaknya kebencian dirinya yang terhadap tim Fearless pada saat ini benar-benar kembali menjadi semakin melonjak. Ye Jiang pada akhirnya segera bergumam bahwa dirinya sebelumnya telah bersumpah dirinya akan membunuh tim Fearless di sini. Oleh karena itu pada saat ini Ye Jiang benar-benar tidak akan terburu-buru untuk menyerap mata air.
Terlebih lagi Ye Jiang pada saat ini berpikir sepertinya tim Fearless tidak akan lama lagi akan segera tiba di sini. Setelah selesai berbicara Ye Jiang pun menatap ke arah kejauhan ke hutan gelap yang tidak berujung. Niat membunuh di matanya pada saat ini semakin melonjak. Tentu saja pada saat ini setiap orang tidak punya pilihan selain mematuhi perkataan dari Ye Jiang. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain duduk dan menunggu dengan tenang atas kehadiran dari tim Fearless. Sementara itu di sisi lain di hutan yang gelap pada saat ini cahaya dari mata air roh kuno 6 warna perlahan-lahan memudar. Sumber energi yang kaya telah diserap oleh tim Fearless. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini memancarkan aura Dosian bintang 3 dan jelas Xiao Yan telah kembali membuat terobosan. Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan benar-benar sangat mengejutkan. Semua orang juga pada saat ini tidak lemah karena aura mereka pada saat ini semuanya telah ditingkatkan satu demi satu. Ding Yue pada saat ini menembus tahap akhir dari Dosian bintang 2. Long Yi juga telah menerobos ke tahap menengah Dosian bintang 2 dan pada saat yang bersamaan pada saat ini ada guntur di langit dan ini adalah bencana abadi bintang 2 dari Long Xietian. Long Xietian juga pada akhirnya berhasil berhadapan dengan kesengsaraan abadi dengan kekuatan fisik dari klan naga miliknya. Dengan penerobosan dari Long Xietian ini pada akhirnya tim Fearless memiliki 3 orang Dosian bintang 2. Sementara itu Nan Erming, King Muer, Ziying, Feng Feng dan Xiao Zhan juga semuanya pada saat ini telah mencapai tahap menengah Dosian bintang 1, Zhen Ni, Lang Tian, Qian Ning, Huo Hong'er, dan Jing Wuchen juga pada saat ini telah mencapai tahap akhir Dou di bintang 9. Dengan begitu jika ada cukup mata air roh kuno bagi semua anggota tim Fearless tentu saja mereka akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dosian. Jika pada saatnya tiba maka efektivitas tempur dari tim Fearless juga benar-benar akan segera meningkat pesat. Pada saat yang bersamaan dengan aura semua orang yang pada saat ini meningkat, Xiao Yan yang telah terbangun terlebih dahulu pada saat ini merasakan hawa dingin di bawah mata air. Xiao Yan pun memutuskan untuk menyelam dan setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini melihat ada cermin dan di samping cermin Xiao Yan bisa melihat aliran yang ternyata adalah aliran darah. Tidak jauh dari aliran darah ini Xiao Yan melihat banyak mayat yang pada saat ini membusuk dengan cepat. Adegan ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut tetapi juga Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu. Ternyata sumber energi yang kaya dari mata air roh kuno semuanya benar-benar diperoleh dari mayat. Tampaknya semua mayat yang mati di dalam ilusi semuanya ditelan dan origin abadi yang mereka miliki pada saat ini tersebar. Origin abadi ini sepertinya dialirkan oleh sungai darah yang pada akhirnya bisa diserap oleh semua orang yang memasuki mata air. Setelah Xiao Yan memperhatikan hal tersebut beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya kembali muncul ke permukaan mata air, semua orang juga pada akhirnya terbangun satu demi satu dan Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa jarak mereka pada saat ini tidak jauh dari pilar puncak utama, pasti ada yang datang terlebih dahulu di sana oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergerak lebih cepat. Meskipun mereka tidak bisa menjadi yang pertama tetapi mereka tidak boleh tertinggal terlalu jauh karena ada banyak hadiah yang menunggu. Pada akhirnya semua orang pun mengangguk dengan penuh semangat sebelum akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi. Sementara itu kembali ke bawah pilar puncak utama. Setelah tim aliansi Dosian muncul pada akhirnya untuk waktu yang tidak diketahui pada saat ini banyak orang yang bermunculan. Kelompok yang datang kedua pada saat ini dipimpin oleh seorang pria dengan rambut putih dan 2 tanduk di dahinya. Jika Xiao Yan melihat orang ini Xiao Yan akan secara alami mengenalinya karena ini adalah pria dari alam ilusi yang mereka temui di Aula Suzaku bernama Ling Fei. Selain itu pada saat ini juga ada kelompok ketiga yang muncul di pilar luncak utama. Udara pada saat ini terasa sedikit panas dan jelas sosok-sosok yang muncul pada saat ini adalah orang-orang dari klan Dewa Api kuno. Setelah itu pada akhirnya 5 faksi utama dari alam atas dan alam menengah pada saat ini berdatangan. Pada saat ini ada juga Istana Bintang, wilayah bunga, wilayah laut yang pada saat ini masing-masing berdatangan.
Selain itu pada saat ini juga ada hembusan angin bersamaan dengan beberapa kelompok yang datang. Semua orang segera menyadari bahwa ini adalah domain pedang yang tiba terlebih dahulu. Semua orang pada saat ini terkejut melihat kemunculan dari kelompok ini. Mereka menyadari bahwa secara logika tiga alam teratas dari alam menengah adalah istana iblis leluhur, domain pedang dan benua Ling. Namun di dalam hal kekuatan semua pihak istana iblis leluhur benar-benar dapat bersaing dengan alam atas. Namun pada saat ini benar-benar agak aneh karena domain pedang benar-benar tiba terlebih dahulu sebelum istana iblis leluhur. Mereka pun bertanya-tanya apakah pada saat ini ada kuda hitam yang menghentikan istana iblis leluhur. Sementara itu pada saat yang bersamaan di suatu tempat di lingkaran dalam hutan yang gelap pada saat ini sekelompok pria besar telah dijebak oleh seorang bocah. Pria kekar yang merupakan pemimpin dari kelompok ini pada saat ini benar-benar terlihat sedikit memalukan. Baju besi di tubuhnya benar-benar robek, begitu juga dengan belasan orang yang berada di belakangnya. Pria itu pada akhirnya segera memohon kepada sosok bocah yang ternyata adalah Xiao Yueli. Pria tersebut berkata bahwa mereka bisa memberikan apapun yang bocah tersebut inginkan. Mereka pada saat ini benar-benar mengaku kalah dan memohon agar bocah tersebut mengampuni nyawa mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yueli pada saat ini merenung sejenak. Pada akhirnya Xiao Yueli segera berkata bahwa dirinya tidak akan membunuh mereka asalkan mereka memenuhi syarat dari Xiao Yueli. Mereka pada saat ini harus membawa Xiao Yueli pergi ke garis finish dari kompetisi. Menanggapi hal tersebut pria kekar yang bernama He Zheng yang ternyata berasal dari istana iblis leluhur pun pada saat ini seketika mengangguk. Dirinya pun segera memerintahkan anggotanya pada saat ini untuk membantu si gadis dan mereka akan membawa si gadis menuju ke pilar puncak utama. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini duduk dan berkata bahwa dirinya benar-benar lelah. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus datang dan menggendong Xiao Yueli untuk sampai ke sana. Semua orang di kelompok istana iblis leluhur pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Sementara itu He Chang pada saat ini berseru kepada semua orang untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Dirinya memerintahkan semua orang untuk membuat tandu sederhana dan segera membawa Xiao Yueli untuk pergi. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera membuat tandu sederhana. Pada akhirnya setelah beberapa saat kelompok dari iblis leluhur pun segera membawa Xiao Yueli bergegas pergi, kembali ke pilar puncak utama di mana di alun-alun pada saat ini sudah ada semakin banyak orang yang bermunculan. Orang-orang dari alam Dewa Darah juga pada saat ini baru saja sampai. Mereka pada saat ini telah menduduki peringkat di antara 100 besar dan hal ini sudah sangat bagus. Begitu sampai pada saat ini Serigala Darah menatap ke arah sekeliling mencari keberadaan dari Xiao Yan. Setelah tidak melihat sosok Xiao Yan, Serigala Darah pun tertawa dan berkata sepertinya tim Fearless benar-benar belum tiba. Mendengar hal tersebut Bin Chan juga pada saat ini segera berkata bahwa dirinya mendengar dari beberapa tim bahwa Xiao Yan dari tim Fearless telah membunuh beberapa tim yang datang dari alam atas. Tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya benar-benar tidak tahu apakah rumor tersebut benar atau tidak. Sementara itu pada saat ini seiring bertambahnya jumlah tim diskusi juga terus terdengar. Karena aliansi Dou-Xian pernah mengeluarkan pesan bahwa siapapun yang dapat membunuh tim Fearless akan dapat langsung dipilih untuk bergabung dengan aliansi Dou-Xian. Walaupun banyak orang yang benar-benar berminat tetapi sayangnya di antara mereka benar-benar gagal. Memikirkan hal tersebut pada saat ini semua orang segera menatap ke arah kelompok dari aliansi Dou-Xian yang berada di gua di tingkat pertama. Semua orang tentu saja telah mendengar bahwa tim aliansi Dou-Xian sebelumnya telah dipukul mundur oleh tim Fearless. Terlebih lagi berita mengenai tim Fearless yang membantai tim dari alam bulan yang dipimpin oleh Ziyi juga pada saat ini telah menyebar. Semua orang yang berada dari alam atas pada saat ini benar-benar sangat penasaran dengan sosok dari tim Fearless. Mereka benar-benar tidak menyangka tim Fearless yang berasal dari alam bawah benar-benar bisa menghancurkan tim bulan dari alam atas. Semua orang pada saat ini benar-benar menantikan kedatangan dari tim Fearless, begitu juga dengan tim dari aliansi Dou-Xian.
Namun setelah beberapa saat berlalu pada saat ini tim Fearless benar-benar masih belum muncul di hadapan semua orang. Meskipun begitu pada saat ini mata dari Ye Jiang yang tertutup pada akhirnya segera terbuka. Dirinya tiba-tiba melihat ke arah lapangan di bawah pilar puncak utama dan menyipitkan sedikit matanya dan mulai berbicara. Ye Jiang berkata meskipun tim Fearless belum muncul tetapi orang-orang dari kuil kuno pada saat ini telah tiba terlebih dahulu. Oleh karena itu sambil menunggu Xiao Yan pada saat ini mereka harus mengambil tindakan terhadap Rancang dan Ye Feiyu dari kuil kuno. Setelah selesai berbicara Ye Jiang pun pada akhirnya segera bergerak dan orang-orang di belakangnya seketika mengikuti Ye Jiang. Bersamaan dengan pergerakan dari tim aliansi Dosian seluruh pilar puncak utama tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua mengira tim Fearless pada saat ini telah muncul dan mata mereka segera menatap ke arah lapangan. Sementara itu Ye Jiang pada saat ini berjalan perlahan di udara dan bertanya kepada Rancang. Ye Jiang bertanya di manakah adik laki-lakinya yang bernama Xiao Yan, mengapa pada saat ini Xiao Yan belum muncul dan tidak bersama dengan Rancang. Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Ye Jiang pada saat ini Rancang juga segera mengambil langkah ke depan, sosoknya yang tinggi dan terlihat sangat menakutkan pada akhirnya tertawa perlahan. Setelah itu Rancang lanjut berkata mengapa sekelompok bajingan mencari adik laki-lakinya. Mendengar ledekan dari Rancang ini wajah Ye Jiang seketika langsung berubah menjadi muram pada akhirnya dengan marah segera mulai berbicara bahwa Rancang jangan mengira hanya karena Rancang telah melawannya di lubang cacing yang berkabut, Rancang bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada Ye Jiang seperti ini. Targetnya hari ini adalah tim Fearless tetapi jika kuil kuno bersikeras untuk menghalangi mereka aliansi Dosian pada saat ini benar-benar akan sekaligus menghancurkan mereka. Menanggapi hal tersebut Rancang yang pada saat ini tidak terlihat takut pun kembali maju selangkah dan mulai berbicara kepada Ye Jiang. Rancang berkata jika Ye Jiang ingin membunuh adik laki-lakinya maka dirinya sebagai kakak laki-laki tidak akan membiarkan hal tersebut. Terlebih lagi jika Ye Jiang ingin bertarung maka Ye Jiang yang bisa maju dan mencoba kekuatan Rancang lagi. Pada akhirnya setelah perkataan Rancang ini terdengar momentum dari keduanya segera melonjak. Kekuatan yang dipenuhi dengan energi kekerasan melonjak ke segala arah di antara kedua belah pihak. Sosok yang pada saat ini menyaksikan hal tersebut juga seketika mundur ketakutan karena takut terpengaruh. Pada akhirnya di bawah tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya Ye Jiang mengambil langkah maju dengan original abadi yang melonjak. Rancang juga pada saat ini segera melangkah maju dengan kekuatan yang mendominasi. Tepat ketika Ye Jiang dan Rancang hendak berhadapan satu sama lain pada saat ini angin tiba-tiba terdengar di hutan gelap dan cahaya hitam keluar dari hutan. Cahaya tersebut jatuh dengan keras ke lapangan menimbulkan asap dan debu yang berterbangan ke segala arah. Ketika asap dan debu perlahan mulai menyebar pada saat ini seseorang berpakaian hitam sedang berdiri di atas pedang kuno api surgawi yang tertancap. Sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah Xiao Yan dan hal tersebut seketika mengejutkan semua orang. Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Rancang dan berkata agar kakak Rancang pada saat ini mengizinkan Xiao Yan untuk bertempur. Biarkan Xiao Yan pada saat ini menguji terlebih dahulu kesombongan macam apa yang dimiliki oleh sampah ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini pada akhirnya seluruh alun-alun dipenuhi dengan keheningan. Bersamaan dengan kemunculan Xiao Yan juga pada saat ini banyak tim yang terus berdatangan. 4.000 gua di pilar puncak juga pada saat ini terisi dengan cepat. Setelah 4.000 gua ini terisi pada saat yang bersamaan hal itu berarti akan ada sebuah ledakan pertempuran. Tetapi pada saat ini mata semua orang tertuju kepada Ye Jiang dari aliansi Dosian dan Xiao Yan dari tim Fearless. 5 faksi utama dari alam menengah dan alam atas juga pada saat ini menunjukkan ekspresi terkejut ketika menatap ke arah kedua belah pihak. Semua orang pada saat ini meletakkan batu di hati mereka setelah melihat kemunculan tim Fearless yang legendaris. Tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini juga benar-benar ingin menyaksikan apakah yang dimiliki oleh tim Fearless hingga mampu berhadapan dengan aliansi Dosian.
banyak spekulasi di antara orang-orang yang melihat pertempuran yang akan segera berlangsung di antara aliansi Dosian dan tim Fearless. Banyak orang yang pada saat ini benar-benar pesimis jika tim Fearless akan memenangkan pertempuran ketika berhadapan dengan aliansi Dosian. Sementara itu di salah satu gua juga pada saat ini sosok berjubah hitam pada akhirnya segera menampilkan wajahnya. Sosok ini adalah sosok yang pernah bertempur dengan Xiao Yan di benua Doqi dan sosok ini adalah Hun Tiandi. Di sampingnya ada sosok Suesi yang pada saat ini berkata kepada Hun Tiandi di bawah sepertinya ada orang yang mewakili Hun Tiandi untuk membalaskan dendamnya. Menanggapi hal tersebut Hun Tiandi menggertakkan giginya dan lanjut berkata bahwa dirinya akan mengambil nyawa Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Suesi pada akhirnya segera memarahi Hun Tiandi. Suesi berkata bahwa tujuan dari Hun Tiandi adalah apa yang dibebankan oleh Tuan Istana, oleh karena itu pada saat ini mereka harus menyelesaikan pengaturan yang telah dibentuk oleh Kepala Istana terlebih dahulu. Mendengar Suesi yang mengucapkan kata Tuan Istana pria berbaju hitam pada akhirnya menghela nafas dan menjadi tenang. Pada saat ini dirinya hanya duduk bersila dan menggumamkan nama Xiao Yan. Tampaknya kebencian di dalam hatinya terhadap Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat besar. Sementara itu di alun-alun pada saat ini Rancang dan Ye Feiyu juga terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan yang muncul. Tanpa sadar mereka pada saat ini segera memanggil Xiao Yan yang merupakan saudara ke-9. Ye Feiyu juga berkata dengan penuh semangat kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan telah datang dengan tepat waktu. Mari mereka pada saat ini menghadapi bajingan ini bersama-sama karena Ye Feiyu masih tidak percaya senior Rancang dan Xiao Yan tidak bisa menghadapi Ye Jiang. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tinjunya kepada Rancang dan Ye Feiyu. Dengan senyum di wajahnya Xiao Yan segera berkata bahwa senior Rancang memang tidak lemah. Tetapi Xiao Yan khawatir bahkan jika mereka bergabung akan sulit bagi mereka untuk mengatasi orang-orang dari aliansi Dosian, terlebih lagi karena masalah ini terjadi karena Xiao Yan oleh karena itu tim Fearless akan mengambil tanggung jawab ini sendiri. Kuil kuno tidak akan terlibat tetapi Xiao Yan juga pada saat ini akan berterima kasih kepada mereka. Mendengar hal tersebut Rancang pun sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh ke arah Ye Jiang dan Liang Feng. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar, bahkan jika mereka bergabung dan ingin mengalahkan aliansi Dosian dilihat dari kekuatan mereka pada saat ini peluang mereka untuk menang kurang dari 30%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ini adalah kekalahan yang benar-benar tidak bisa dihindari. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Rancang masih memiliki tekad di matanya. Rancang pada akhirnya berkata kepada Xiao Yan agar saudara ke-9 pada saat ini tidak perlu banyak cincong. Meskipun tim dari aliansi Dosian ini kuat tetapi pada saat ini Rancang dan Kuil Dewa Kuno tidak akan mundur. Mereka akan bertarung bersama meskipun di bawah tekanan dari kematian yang mengintai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tentu saja pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan merasa sedikit kehangatan di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rancang. Sementara itu pada saat ini Rancang kembali menunjukkan tekadnya dan setelah berbicara dengan Xiao Yan Rancang segera mengambil langkah besar ke depan dan tanah seketika langsung hancur. Tinju yang seperti gunung pada saat ini segera dilesatkan ketika Rancang melesat ke arah Ye Jiang. Ye Jiang dan Liang Feng juga pada saat ini tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Ye Jiang tersenyum melihat sosok yang mendekat dan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar akan menghancurkan mereka. Ye Jiang pun segera memerintahkan kepada semua pasukannya untuk bersiap melakukan pembunuhan besar-besaran. Jangan sisakan satu orang pun di kelompok ini hidup dan mati, mereka harus membunuh orang-orang ini secara langsung. Siapapun yang membunuh paling banyak orang akan diberi hadiah oleh aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan juga benar-benar terkejut melihat sosok Rancang yang pada saat ini segera melesat. Tetapi Xiao Yan segera menekan perasaan tersebut dan tidak bisa berpikir banyak hal. Xiao Yan segera mengacungkan pedang kuno api surgawi dan memerintahkan tim Fearless untuk bersiap bertempur. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Rancang pada akhirnya beradu dengan Ye Jiang.
Melihat benturan yang baru saja terjadi, Xiao Yan juga pada akhirnya segera mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya. Xiao Yan pun segera melesat dengan api surgawi yang sangat kuat untuk membantu rancang berhadapan dengan Ye Jiang. Sementara itu di pilar puncak utama klan Dewa Api Kuno yang merupakan sekelompok orang yang awalnya tidak tertarik dengan pertempuran ini, tiba-tiba mereka membuka mata dan melihat ke arah Xiao Yan saat api surgawi meledak. Pemimpin dari klan Dewa Api Kuno pada akhirnya bergumam, ini adalah kembang api yang sangat ampuh. Mengapa perasaan ini terasa sedikit familiar seperti seorang dewa pertarung yang kuat dari klan mereka? Mendengar hal tersebut, semua orang yang berada di belakang pemimpin tersebut pun menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini juga memerintahkan Xia Zhenghui untuk melepaskan boneka iblis. Xia Zhenghui pun mengangguk dan segel di tangannya pada saat ini segera berubah. Mayat iblis pada akhirnya segera keluar memancarkan udara dingin dan sosoknya pada saat ini segera bergegas pergi. Di bawah perawatan dan pemeliharaan berkelanjutan dari Xia Zhenghui, Xia Zhenghui pada akhirnya telah memperoleh beberapa cara untuk mengendalikan mayat iblis. Selain itu Xia Zhenghui juga pada saat ini telah meningkatkan metode untuk memperkuat kekuatan dari mayat iblis. Selain itu mayat iblis ini juga telah melewati kendali Ding Yue untuk dimodifikasi. Dengan beberapa vibranium yang ditambahkan ke tubuh mayat iblis pada saat ini tubuhnya benar-benar sekeras Dosian bintang 5. Dengan gabungan modifikasi dari Ding Yue serta kekuatan spiritual keadaan suci yang kuat, maka kekuatan mayat iblis ini benar-benar telah meningkat secara drastis. Bahkan jika dirinya berhadapan dengan Dosian bintang 5 bukan tidak ada harapan untuk bisa menang. Sementara itu di sisi lain Ye Jiang pada saat ini menatap ke arah mayat iblis yang bergegas. Ye Jiang sedikit terkejut dan berkata bahwa metode ini benar-benar sangat tercela. Namun meskipun mereka memiliki mayat iblis pada saat ini mereka benar-benar tidak akan bisa menang melawan orang-orang dari aliansi Dosian. Pada akhirnya benturan kembali terjadi dengan rancang dan mayat iblis yang pada saat ini berhadapan dengan Ye Jiang. Xiao Yan juga pada saat ini melesat dengan pedang kuno api surgawinya. Namun pada saat Xiao Yan hendak bergabung bersama dengan rancang, pada saat ini pedang kuno yang tajam segera melesat menghentikan jalur Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah sosok yang pada saat ini menghalanginya dan sosok tersebut adalah Liang Feng yang memegang pedang kuno. Liang Feng pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa lawan dari Xiao Yan adalah Liang Feng. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah Liang Feng. Meskipun kekuatan Liang Feng tidak sekuat Ye Jiang tetapi Liang Feng telah mencapai tahap menengah dari Dosian bintang 5. Kekuatannya juga sangat mengejutkan dan bahkan meskipun Xiao Yan telah menembus ke tahap Dosian bintang 3 pada saat ini tentu saja masih ada celah di antara Xiao Yan dan Liang Feng. Xiao Yan pada akhirnya berpikir jika ingin mengalahkan Liang Feng dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini hal tersebut benar-benar cukup sulit. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Liang Feng benar-benar terkejut bercampur dengan kekecewaan. Liang Feng tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya berada di tingkat Dosian bintang 3. Liang Feng pun dengan dingin berkata bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dosian bintang 3. Oleh karena itu pada saat ini Liang Feng benar-benar khawatir akan sulit bagi Xiao Yan untuk bertempur. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Liang Feng pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang waktu dan segera mengeluarkan teknik yang kuat. Bayangan pedang pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiao Yan tanpa gerakan yang mewah. Pedang raksasa pada saat ini benar-benar membelah udara dan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini melihat bayangan pedang besar di atas kepalanya yang turun dengan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar harus menggunakan kekuatannya untuk berhadapan dengan serangan ini. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu. Xiao Yan juga mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur misterius. Pada saat yang bersamaan lengan Xiao Yan juga pada saat ini segera memancarkan guntur.
Tidak lama setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera kembali mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik lanjutan dari tubuh guntur dewa kuno yakni tubuh guntur sejati. Gumpalan guntur merah tiba-tiba terbang dari lengan Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar memaksa dirinya untuk mengolah tubuh dewa guntur kuno ke tingkat kedua. Guntur merah pada akhirnya dengan keras menyelimuti tubuh Xiao Yan dan kekuatan fisik Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Perasaan yang keluar dari tubuh Xiao Yan pada akhirnya langsung membuat mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin panas. Pada saat yang bersamaan sosok mungil dari Ye Fei juga muncul di belakang Xiao Yan. Payung kuno pada akhirnya berputar dan dirinya segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan membantu Xiao Yan. Setelah itu lingkaran cahaya menyebar menutupi seluruh tubuh Xiao Yan dan kekuatan yang kuat segera mengalir dalam tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba aura Xiao Yan pada saat ini meningkat menjadi Dosian bintang 4 dan ini adalah peningkatan keterampilan bertarung dari Ye Fei Yu. Meskipun pada saat ini kekuatan Xiao Yan telah meningkat tetapi Xiao Yan menyadari bahwa jika hanya ini saja benar-benar tidak cukup, jika hanya mengandalkan kekuatan pada saat ini Xiao Yan benar-benar akan berakhir di dalam kegagalan. Pada akhirnya bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memadatkan ratusan teratai api surgawi di telapak tangannya, pil yang dibuat oleh Lang Tian juga pada akhirnya segera muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan langsung melemparkan pil tersebut ke dalam mulutnya dan aura Xiao Yan pada saat ini kembali meningkat tajam. Aura Xiao Yan yang sebelumnya berada di tahap awal bintang keempat pada saat ini telah melonjak ke tahap akhir bintang 4 Dosian. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini lautan api segera melonjak di tubuh Xiao Yan. Lautan api juga pada saat ini bercampur dengan guntur dan hal tersebut pada saat ini membuat orang-orang dari klan Dewa Api kuno benar-benar terkejut. Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata sebenarnya sosok Xiao Yan ini telah bisa membentuk kekuatan api hingga sedemikian ekstrim. Terlebih lagi ada juga guntur di apinya dan energi keduanya pada saat ini sangat ganas. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan kekuatan yang kuat bersama-sama seperti itu. Dengan kekuatan seperti itu sepertinya Xiao Yan ini benar-benar tidak datang dari alam bawah. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memiliki teknik penguasaan api yang sangat luar biasa. Pada akhirnya orang-orang dari alam Dewa Api kuno pada saat ini benar-benar dengan sangat serius memperhatikan pertempuran Xiao Yan dalam membantu Bude Yanti menagih hutang negara.